Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel Sarjana Tani Petani Cerdas Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memangkas tunas atau cabang samping atau tunas air, salah sebutannya seperti apa. Tapi kalau saya bisa menyebutnya sebagai cabang samping. Ini kebetulan saya ada tanaman timun yang memang tidak sama sekali kami tidak pangkas. Nah, kali ini kita akan pangkas tanaman ini. Bagaimana cara mangkas yang baik dan efektif seperti ini, kita mulai. Jadi setelah ini kan tanamannya sudah ada, ini tidak terlalu lebat, kita pangkas saja, pangkas seperti ini. Nah, efektifnya untuk timun mangkasnya jangan di sini, tapi di sini. Seperti ini. Ini yang lebat sekarang, ini kan tidak terlalu berbuahnya. Kalau ini nanti setelah dipangkas akan terlihat jumlah buahnya. Oke, cara mangkasnya sama seperti ini. Oke, dari ujung kira-kira 1, 2, 3, 4, sisakan daun, langsung jangan habis sampai situ, sisakan, kita pangkas. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4 daun, sisakan, kita pangkas. Ini juga. Gunanya pemangkasan sendiri apa? Ketika cabang tidak terlalu banyak, maka dia akan konsentrasi untuk mengisi buah biji, karena ini untuk benih, sama saya untuk benih, ini semua untuk benih. Ini seperti kalau ada benang merahnya sebagai penanda bahwa dia sudah dikawin. Jadi pemangkasan adalah faktor utama yang sangat penting untuk mendukung pembentukan biji timun ini. Nah, seperti ini cara pemangkasannya, dan akhirnya ini kan terlihat buahnya. Lihat buahnya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's. Kita akan bahas, kita ke pondok dulu, panas di sini. Biar nanti kan dipangkaskan oleh tenaga kerja. Selain itu dulu, nanti kita akan tunjukkan hasil setelah pemangkasannya. Oke, yuk kita jalan ke pondok. Oke, kita sekarang dari Saung. Kalau orang sini bilangnya ini pondok, ada yang disebut warung. Nah, intinya pokoknya tempat istirahat kalau lagi di sawah. Ini, tapi ini bukan saung saya, punya sawah sebelah, numpang berteduh. Panas hari ini, masya Allah, apalagi bulan puasa. Tenggorokan itu sini rasanya kayak kering. Oke, lanjut. Kita sekarang akan bahas tentang tadi pemangkasan. Lepas topi dulu biar kelihatan ganteng. Pemangkasan tadi kita sudah lakukan, sekarang lagi dilanjutkan oleh tenaga kerja saya. Ini sedang melakukan pemangkasan. Nanti setelah selesai kita akan tunjukkan videonya. Pemangkasan itu dilakukan untuk mengurangi asupan nutrisi atau terbuangnya nutrisi secara percuma. Jadi dengan adanya pemangkasan itu nutrisi yang ada di tanaman atau yang didapatkan dari pupuk, daun, dari tanah itu bisa kita serap dan disalurkan terhadap hal yang kita inginkan. Setelah muncul buah, tentu yang kita inginkan adalah terbentuknya buah. Kalau seperti tanaman ini adalah tanaman benih, otomatis yang kita harapkan supaya dia fokus mengisi benihnya agar berenas. Jadi ketika nanti dipanen, kita ekstraksi, kita bisa dapat benih yang bagus dan berenas. Pemangkasan tadi bukan hanya terkait dengan nutrisi, tapi juga terkait efektivitas dalam penanganan hama penyakit. Seperti ini, ketika tanaman itu terlalu rimbun dengan adanya cabang-cabang air atau tunas-tunas samping itu terlalu banyak, maka dia terlalu rimbun, otomatis dia sirkulasi udaranya tidak baik, sehingga apa? Dia mudah lembab dan mudah terjadi serangan jamur, itu utamanya.
jamur apa ya, macam-macam, seperti mildew, downy mildew, powdery mildew kalau untuk di tanaman timun-timun, karena itu yang musuh utama paling penting di timun. Ketika dengan ada pemangkasan, sirkulasi udara baik, cahaya sinar matahari masuk dengan baik, maka diharapkan dapat mengurangi pertumbuhan mikroorganisme atau jamur-jamuran, bakteri seperti itu, diharapkan seperti itu. Jadi dengan adanya pemangkasan ini, tapi dengan catatan ya, pemangkasannya itu harus dengan cara yang tepat dan benar, seperti itu. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, cara pemangkasannya yang baik dan seperti apa, tidak boleh dipotong langsung mendekati cabang atau tanaman utamanya, supaya apa, ketika dia busuk tidak langsung merusak batang utamanya. Dan ini tidak boleh luput juga, setelah dilakukan pemangkasan wajib dilakukan penyemprotan atau aplikasi pestisida. Nah, setelah dilakukan pemangkas itu kan luka, tanaman itu kan luka, kita pangkas dia luka, otomatis di lukanya itu akan sangat rentan sekali terkena serangan jamur, utamanya jamur. Jadi setelah kita lakukan pemangkasan, langsung wajib dilakukan aplikasi penyemprotan dengan penggunaan fungisida dan perkat. Jadi dengan adanya seperti itu, antisipasi supaya yang luka-luka tadi tidak langsung dimasukin oleh mikroorganisme atau tidak mudah dimasuki jamur. Karena kalau luka dimasuki jamur itu malah bahaya. Jadi pemangkasan itu tidak boleh ngawur. Setelah dipangkas wajib disemprot dengan menggunakan pestisida. Spesifikasinya kita gunakan fungisida. Apa yang kita gunakan? Boleh mancozeb, boleh jenis antrakol lah, jenis ditan, kita boleh pakai antrakol ditan Previcur, itu baik, itu kita langsung melakukan penyemprotan menggunakan itu. Jadi apa? Dengan itu mengantisipasi agar batang yang kita pakai yang luka tadi tidak dimasuki jamur. Misal kita pangkas, jedek sekarang kita pangkas, kita biarkan tidak semprot. Ya ini akan sangat rentan sekali terserang fungi atau jamur. Oke, saya kira untuk pemangkasan, karena ini hal simple tapi penting, saya kira cukup. Sudah kami sampaikan cara kami, ini mungkin bisa diterapkan kepada seluruh petani Indonesia, bisa kita pakai, bisa kita gunakan. Jadi mari kita gunakan, kita terapkan ilmu yang baik dan benar agar pertanian kita menjadi lebih baik, mendapat produksi yang tinggi. Oke, tetap di channel kami, ikuti channel kami, subscribe channel kami, jangan lupa tombol subscribe-nya ditekan, like, jika ada pertanyaan silahkan komen, kita akan jawab langsung di komen atau kita akan buatkan video baru nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarjana Tani Petani Cerdas Indonesia.